Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga melewati pembacaan Quran tadi dan salawat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah semangat dalam ibadah, dan semoga Allah takdirkan kita semua satu surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhirnya bersama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk saya selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti SMK Subuh Menggapai Keberkahan. Shallu ala Nabi Muhammad. Habis. Mahal bayaran. Jadi karena lawan kayak awal orang belum ada. Semoga awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita bicara tentang sudut pandang iman. Ini SMK kemarin Kamis. Bagaimana seorang nabi yang bernama Zakaria yang sudah berstatement di awal, walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Jadi Nabi Zakaria itu hamba pilihan Allah, sudah dapat tugas khusus dari Allah. Jadi dia ini bukan apa, kalau di sini bukan SPA, bukan juga nama rumah makan. Zakaria ini nama Nabi. Apa statement Nabi Zakaria kemarin di surat Maryam yang kita bahas? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaibah. Masih lupa? Di Quran surat Jazakumullah khair Makkah 19 ayat 3. Dari ayat 2 dulu kita buka, karena hari ini saya mau lanjutkan gitu ya. Apa hubungannya sama surat Al-Anbiya? Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, pakai zai bukan zal. Zakaria ada tasydid di atas huruf ya, berarti bukan Zakaria tapi Zakaria. Nah, ini namanya mutkin. Pay attention for detail. Makanya banyak yang tidak saya naikkan dari C ke B itu karena tasydid lepas. Pokoknya kalau mau nengok B itu gampang. Ustaz Adam ceknya tuh gini. Kan Ustaz Adam yang pernah jawab baca Quran kan, sama Ustaz Irwan Syah. Cek dia matobi'inya. Kelebihan enggak? 2 tasydid. Rabbi Zakaria. Dia ngeh enggak sama tasydid? Kalau dia enggak ngeh tasydid berarti dia belum paham. 3 gunnah. Inna amma itu banyak di Quran. Ada nanti masuk ke idgham bi gunnah. Ya kan? Ya nun mim waw, nun mati atau tanwin atau fathatain atau kasratain atau dhammatain bertemu dengan tadi tuh ya nun mim waw, may yasha idgham bi gunnah. Berarti kalau itu berdengung. Nanti kalau Anda dengar orang baca, dia lewat-lewat ya, pelajak-pelajaknya, nah berarti dia tidak mungkin, tidak bisa naik B. Kalaupun C plus gitu ya,
saya tidak mau naikkan B. B ini saya tanggung jawab depan ini. Dan syarat mutlak untuk yang B adalah harus punya jadwal ngajar, walaupun satu orang. Dan nanti yang B, terutama laki-laki, harus bisa imam di depan saya. Dia imam, saya di belakang lepas. Kalau salah nanti gimana? Subhanallah atau innalillah? Tetap subhanallah. Bikin agama baru gimana sih? Itu katanya kena mental. Begitu dia imam, saya meletakkan tas misalnya itu kan, pas di sampingnya itu, cek gitu. Yang imam langsung bergegar tuh. Tapi kalau yang udah biasa, soalnya biasa salah biasanya. Kalau awal santai deh, makin ada abang situ, oh, gas, kan panjang bacanya. Dia mentalnya udah terlatih. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang keempat, nengok orang itu kalau baca Quran, lihat alif lam syamsiah, alif lam qamariyahnya. Dia bisa tak bedakan mana syamsiah, mana qamariyah? Nah, ini juga bagian dari PR kita. Idnada rabbahu nidaan. Kenapa nidaan panjang? Wajib. Nidaan khafiyah. Ada tasdid lagi. Zakaria khafiyah. Anu lihat ayat ke tiganya. Qala rabbi inni tuhunna wahanal azmu alif lam qamariyah minni guna washta'ala ar-ra'su alif lam syamsiyah ar-ra'su syaibah. Kalau berhenti, tapi kalau disambung syaibau walam. Kenapa berdengung? Idgham bi gunna. Syaibau walam akum. Nanti ketemu ba iqlab. Bidu'aika rabbi syaqiyya. Lihat. Zakaria ya 1 2 3. Zakaria khafiyya Syaqiyya. Nih sampai ayat 5 ini masih berrima dia. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliyya. Ada tasdid di atas huruf ya. Ini Quran. Makanya ahli-ahli syair saat mendengarkan ayat-ayat ini, dia bilang, oh ini pasti bukan buatan manusia. Karena tidak mungkin manusia bikin syair sekeren ini, tidak mungkin. Tumbang, kalau kata orang Pontianak, ngeper. Istilah itu udah tidak ada sekarang. Anak-anak muda sekarang udah tidak ngerti istilah itu. Jadi udah bebar duluan gitu nengok. Kayak gini bentuknya. Maka berkali-kali orang bilang ini bukan dari Muhammad. Ya sastrawan Arab juga bilang iya tidak mungkin buatan manusia nih. Dari urutan kata-katanya. Makanya Umar itu waktu baca mushaf isinya surat Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa illa dan seterusnya. Apa kata Umar? Statement dia pertama. Ini yang bikin pantas untuk disembah. Itulah Allah, kata adiknya Umar. Kau ngapa tahu masuk Islam? Kau tak boleh pegang kan? Sebelumnya kan dia maksud tuh megang mushaf tuh. Sahifah ya, belum mushaf, masih sahifah. Sahifah tuh lembaran-lembaran. Mau dipegang tak boleh. Iktasil, kamu masih kafir, kamu masih belum beriman, tak boleh pegang. Kata adiknya. Taib, kata Umar. Iktasil, aku mandi. Nah, singkat cerita, Umar balik. Bayangkan kamu masuk Islam tuh mandi wajib dulu dia. Mandi, beres baru baca. Begitu baca sahifah itu, baru dia tahu isinya kayak gitu. Teman-teman semuanya, Umar itu keras sekali. Sampai ada celetukan di antara penduduk Mekah saat itu. Begitu dengar Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah
satu di antara dua orang Umar ini masuk Islam, maka Islam akan kuat. Begitu disebut Umar bin Khattab, orang-orang Mekah nyeletuk, ngegosip gitulah bahasa gitu tuh. Apa? Ngegosip. Bilang apa? Kalau Umar masuk Islam, maka yang pertama kali masuk Islam adalah keledai. Maksudnya apa ngomong gitu? Impossible, tidak mungkin. Sama kayak kita bilang, kalau dia tak mungkin lah pergi ke masjid, malah merampot ya, misal gitu. Tidak boleh kita ngomong gitu. Orang tuh punya episodenya masing-masing. Saya kan caranya dipaksa Allah, bangkrut, jatuh, kismin, ya kan? Baru balik ke masjid. Mau tak mau, I have no choice. Begitu dapat tawaran dari Tok Ya, mau tak ngisi masjid saya? Nanti terserah Tok Haji gimana. Nah, jadi yang melekat manggil Tok Haji itu Tok Ya kan? Karena Tok Ya kenal sama almarhum datuk saya, almarhumah nenek saya, kenal Tok Ya. Jadi Tok Haji, warung kopi Tok Haji itu ya kenal gitu. Maksudnya siapa yang saya maksud dengan Tok Haji itu gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah, kalimat itu, sosok itu melekat sampai sekarang. Jadi tidak punya pilihan balik. Nah, hari ini teman-teman kita lihat bagaimana Nabi Zakaria berstatement, dan statement ini menurut saya romantis gitu. Apa kata Nabi Zakaria? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ishta'ala yashta'inu itu hidup, berkilau, bersinar. Nah, lihat ya antum samping kiri kanan tuh, siapa yang rambutnya bersinar tuh, tengok. Yang sudah mulai meninggalkan dunia kita. Washta'ala min ra'su syaiba. Kalau wahanal azmu minni, itu artinya tulang sudah mulai bergegar, bergetar, bergoyang lutut adek, gitulah kira-kira. Tulang dah lunak dah. Ya. Tapi washta'ala ra'su syaiba menunjukkan bahwasanya saya ini udah tidak muda lagi ya Allah. Nah, Engkau belum kasih saya anak keturunan. Maka saya bilang kakak-kakak yang hari ini mungkin Allah takdirkan sudah menikah, punya suami dan belum punya anak keturunan, tenang, kakak tidak sendirian. Nabi Zakaria juga nunggu dengan waktu yang sangat lama. Nabi Ibrahim juga nunggu sangat lama. Terus kalau ada yang bilang ibu udah tidak mungkin bisa hamil, oh, selama masih ada suami halal, masih ada peluang. Maryam saja tidak punya suami bisa hamil dengan izin Allah. Maka vonis dokter dengan vonis Allah tuh beda. Hari ini kan anak-anak nih penyakitnya generasi zaman now nih karena kena setan gepeng nih. Apa namanya nih? Setan gepeng, namanya HP nih. Dia jadi overthinking. I have to know everything. Apa penyebab overthinking? You know everything. Bayangkanlah berita di ujung sana, kamu harus tahu, kata akunnya kan. Baca. Tidak penting-penting benar, Pak. Akhirnya ada yang melajakkan 3 fakta tentang siapa bisa disebutkan. Yang pertama ada di TikTok tuh, saya pernah lihat tuh. Tahukah kalian bahwasanya beliau adalah laki-laki? Malah mati aku. Yang kedua, dia kalau mandi itu basah loh guys. Yang ketiga, ternyata dia dulu pernah sekolah loh, pernah kecil dan dia sekolahnya di SD. Oh, penting fakta ini. Jenis kelamin laki-laki, mandinya basah, dan dia pernah kecil dulu SD. Penting banget kan fakta itu. Tapi ekspresi wajahnya tuh serius. Makanya saya bilang kita selebgram tuh yang waras-waras lah. Nah, terdekat yang betul-betul Fuad, ya kan? Betul lah tuh. Ajak mereka berpikir waras itu. Ya, genggam, promosikan UMKM, mainkan dengan madu. Bila perlu bukan cuma di Pontianak, seluruh Indonesia nanti. Tunggu tanggal. Kok kita mulai ke Pontianak, kan? Dari Pontianak menyapa Indonesia. Oke? Nah, bukos. Jadi hari ini orang tuh yang bilang sangsot ya sangsot, tapi di tangannya smartphone. Apa di tangannya? Smartphone. Orangnya?
saja gila. Cepat juga. Ustaz Fatih. Jom. Mana itu duduk suka? Ke sekolah. Oh, suka. Jadi enak ya. Ayo, ikut saya ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ada tasdid di atas huruf ya. Walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Nah, Allah mengabadikan kalimat-kalimatnya Nabi Zakaria dengan kondisi dia yang belum punya anak, sudah tua, wamro'ati akirah. Nanti di ayat selanjutnya tuh wamro'ati akirah. Nabi Zakaria belum menyebutkan hajatnya apa, belum menyebutkan apa yang dia minta, tapi Nabi Zakaria memuji Allah dulu dengan sebuah kuncian. Kalau kita sekarang tuh kalau bergaul tuh, boy, minum kopi yang mandi, kau kan kawan aku, dan selama aku bergaul sama kau nih baik sama aku. Itu namanya dipiting. Itu fix dah tuh, pasti minta jamin tuh. Fix minta jamin. Paham gak nih bahasa-bahasa gitu? Sama kayak doa yang saya ijazahkan ke antum kan, ya arhamar rahimin irhamna. Itu pendek, tapi itu sudah menjalankan perintah Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah tuh punya asmaul husna yang 99, bahkan mungkin lebih. Apa kata Allah? Fad'uhu biha, berdoalah kau pakai asmaul husnaku. Maka ya Fattahu ya Razzaq urzuqna, ya Syafi ishfi lana, wahai yang maha penyembuh, ya kan, sembuhkan kami. Gitu, sebut dulu dia, puji dulu, baru minta. Ini kadang-kadang tak ada muqaddimah, la salam wala kalam, jaminlah minta ketok pala ya. Paham tak? Ya arhamar rahimina irhamna. Kenapa saya ijazahkan ke antum itu? Karena dari sekian banyak asmaul husna, Allah memperkenalkan dirinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pengasih, betul, semua dikasih, tidak perlu jadi agama Islam. Orang tuh tidak perlu beragama Islam, dikasih nafas gak sama Allah? Dikasih jantung gak? Dikasih telinga gak? Dikasih paru-paru gak? Dikasih. Itu Ar-Rahman. Makanya di surat Ar-Rahman tuh 31 kali Allah bilang fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Sudah aku kasih kok kau masih dustakan. Sudah aku kasih kok kau masih tak tahu diri. Makanya di stempel sama Allah 31 kali. Guru saya bilang tadaburnya adalah 31 itu jumlah hari dalam sebulan. Berarti setiap hari kita tuh dusta, bohong. Begitu tadaburnya. Coba pegang duduk kepalanya. Oh, apa? Astagfirullahaladzim. Apalah isi kepala nih? Saya baru tahu 31 kali itu jumlah hari. Berarti setiap hari bohong. Coba jujur. Waktu video saya viral kemarin tuh yang semua bohong, saya bukan nuduh antum. Allah yang bilang. Manusia itu tidak bisa mengingkari nikmat Allah. Yang bisa dia lakukan adalah mendustakan. Masih lupa tak apa bedanya dusta dengan ingkar? Masih lupa tak? Masih lupa kan? Nih. Dusta itu pikiran, hati, mulut. Di sini bilang A, di sini bilang B, di sini bilang B. Itu namanya dusta. Siap Ustaz, sami nawa ta'na. Dalam hati saya, iya.
bukan dari 2022 nih saya dengar siap Ustaz, siap nawa atokna, sami nawa atokna. Dari 2012 saya kumpulkan budak-budak tuh. Semua bilang sami nawa atokna. Begitu jalan, lain yang kusuruh, lain yang kau kerjakan. Saja gila. Apa kata si dahulu? Saja gila. Tapi kalau ingkar, mulutnya bilang tidak, hatinya bilang tidak, pikiran mulutnya pun bilang enggak. Bang, ini abang ada babi bang, rica-rica bang, saus padang misalnya. Makanlah bang, sikit ya. Enggak, sikit ya bang, enggak. Aku bayar bang, boleh bang. Itu namanya dusta. Tapi kalau ingkar, dia tolak betul-betul. Enggak. Maka abang kakak ayah bunda, manusia tidak akan pernah bisa mengingkari nikmat Allah. Tidak bisa. Yang bisa dia lakukan adalah mendustakan. Contoh, bang, kok abang bisa berhasil bang buka bisnis ini, usaha ini maju dan segala macam. Wow, kambuh semua langsung. Gitu tuh pas mau. Abang kau nih, masuk parit, jangan coba-coba, jangan coba-coba, tepuk-tepuk dada, masuk parit langsung. Alhamdulillah, ini karunia Allah. Tapi karena saya kerja keras juga, udah masuk. Begitu dia mulai masuk statement gitu, ini karena saya. Kok tak ada saya tuh, udah nih tak jalan. Coba lah ngomong gitu, ada yang berani nggak? Kok saya tak berani? Paling takut ngucap itu. Karena biasanya habis ngomong langsung ujian. Astagfirullahaladzim. Dan memang tidak boleh marah gitu tuh. La taqdub walakal jannah itu saya maknainya, asal marah ya tuh, berupa semua sirkulasi tubuh kita, pikiran, tangannya tiba-tiba tak bisa dikontrol, nyenggol apa lah, tersenggol pisau lah, luka lah, apa tangan nih, jadi kayak dia tak bisa nih jalan kepleset lah, ya kan, masukkan sendal kena bagian besinya lah, luka lah bagian sini. Saya udah pernah coba. Saya bilang, sebentar, duduk loh saya. Ambil wudu, ya kan? Yang paling mudah tuh kan ambil wudu untuk netralisir itu. Kata Rasulullah kan, kalau baring duduk, kalau duduk berdiri. Kalau udah berdiri, baring lagi. Wudu, saya biasanya wudu. Kalau udah mulai naik tuh, misal apa gitu, saya ngerasakan, kok error badan aku nih gitu. Nyenggol apa jatuh, pecah. Nano apa gitu nanti tuh, astagfirullahaladzim. Akhirnya saya wudu. Nah, begitu wudu tuh agak tenang sedikit. Saya istighfar. Habis itu tubuh tuh kayak bisa dikontrol lagi. Pernah nengok orang terantuk, leset, dia terantuk tuh kejedot. Sama kayak uang tuh sama dengan duit. Nah, uang adalah duit, Ustaz. Kalau apa kemerungsung, wah, mau transfer orang, ya kan? Iya, bentar pak aku transfer. Marah-marah nih megang mobile banking. Tagihan 300.000. Itu lebih 01 3 juta. Salah masuk. Bes. Itu marah tuh. La taqdab walakal jannah tuh marah tuh yang bikin sangset. Bayangkan ya lagi marah-marah, begitu noleh kena tabrak tang gitu kan, orang mau ketawa, kasihan. Dia habis marah kan, terantuk. Itu kan enak sekali tuh kita ketawa kan. Sama kayak orang ngebut naik motor, habis itu masuk parit. Itu mau nolong atau mau ketawakan? Oh, datang tawakan dia. Dulu zaman kecil kan tawakan dia. Saya kan pernah kecil tuh. Ada pernah kecil tak? Pernah kecil tak kita? Itu namanya ingkar. Jadi bisa bedakan dusta dengan ingkar? Bisa ya? Dusta itu apa? Mulutnya,
hatinya dan pikirannya tidak sinkron. Tapi kalau ingkar, dia nolak full. Nah, yang manusia hari ini lakukan apa? Mendustakan. Ini saya karena menjaga kesehatan maka saya bisa seperti ini. Tak lama masuk IGD. Tidak sakit, nak tabrak orang. Ya kan? Jagalah kesehatan tuh. Nak tabrak sama ya. Bisnis. Ini karena saya mendalami ilmu ini, mengerti tentang dunia marketing. Terus ya kau ngomong. Tak lama kena larikan finance. Bendaharanya sendiri, orang kepercayaannya sendiri yang melarikan duit ini. Habis. Kan PIN apa transfer selama ini sama bagian finance. Hilang finance sama duit-duitnya yang berangkat sana. Ngomong apa? Mudah. TMBA, terlalu mudah bagi Allah. Kecil itu. Nak bikin kau bangkrut terlalu mudah bagi Allah, tapi mau bikin kau berhasil terlalu mudah juga bagi Allah. Makanya udah, nggak usah lebay, nggak usah sombong, nggak usah biasa saja. Oke, kita balik lagi tadi di ayat wa inni khiftul mawaliya wa imraati wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliyya. Masya Allah, Nabi Zakaria memulai dengan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Habis beliau memuji-muji Allah dengan Asmaul Husna, baru beliau nembak, ngajukan proposal. Apa proposalnya? Minta anak. Abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati Allah, beginilah seharusnya kita sebagai orang yang beriman ketika meminta sesuatu kepada Allah. Puji dulu dia, sebut-sebut dulu kebaikannya, Asmaul Husnanya. Maka saya ngasih ijazah ke antum itu kan sederhana aja, pendek. Ustaz kasih kami doa atau amalan Ustaz, biasa kan gitu kan. Nah saya bilang, nih saya kasih ijazah, ini pendek, mudah, tapi ini powerful. Ya arhamar rahimina irhamna. 1, 2, 3. Pendek. Ini imam-imam harus baca di Ustaz awal di masjid seluruh Indonesia. Bilang ijazahkan kantum. Ya arhamar rahimina irhamna. Ya arhamar rahimina irhamna. Di semua surat dalam Al-Quran kecuali satu, yaitu surat At-Taubah, ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Ar-Rahman tadi saya bilang tidak perlu jadi orang Islam. Semua orang, apapun agamanya, bermaksiatkah dia, nakalkah dia, jahatkah dia, tetap dikasih nikmat sama Allah. Kan itu sifat Ar-Rahman. Tapi khusus untuk sifat Ar-Rahim, yang Ar-Rahim juga Allah titipkan sifat kasih sayangnya itu kepada seorang wanita. Maka tempat menyimpan anak itu namanya rahim. Tempat menyambung hubungan saling berkasih sayang namanya silaturahim, bukan silaturahmi. Masih sering saya tengok salah-salah tulis tuh silaturahim. Menyambung apa? Menyambung tali kasih sayang. Coba lihat, kasih sayang itu ibu. Ya, mana ibu-ibu? Mana ibu-ibu? Kalau sudah kasih sayang, apakah tidak kasih uang? Kasih
kasih doa, kasih perhatian, kasih. Namanya mama, mama, ibu, bunda, apalagi umi, apalagi simbo, mama ke, apalagi biong, itu bahasa Jawa. Biong itu artinya ibu, halus, lumayan halus, atau dihaluskan dikit. Biong, apalagi ayo di bahasa antum apa? Emak, madre, Mbu nih. Ambu, bundo. Bundo nih orang awak. Undah, biung, Ustaz. Oke. Mama ke, Indo. Mbok ke, Mimi. Oh, Mimi ada lagi. Nya, Mami. Oke. Inang. Oh, inang tuh bahasa Batak. Encik, bunda, nya, simbo udah. Ambu, inak, emak. Oke, nyokap. Bonyok, bokap, nyokap. Anak kurang ajar. Oke ya, Mimi dan lain-lain lah. Inak bahasa Lombok Ustaz, Indo bahasa Bugis. Mother, mother, salah ditulis itu. Mother itu tulisannya M-O-T-H-E-R. Dia nulisnya M-A-T-H-E-R. Mother. Nah, apalah. Ya. Apapun namanya, begitu dia dititipkan Allah Rahim, maka naluri dia pasti fight untuk anaknya. Kemarin Bang Denny yang biasa ini 23 jam menunggu proses melahirkan tuh. Kak Indah. Ada yang saya pernah dengar tuh berhari-hari juga, dari bukaan 1, bukaan 2. Seminggu. Wah, anak pertama. Cakap bahasa Melayu Ustaz, kami dari Malaysia. Ya, kita sama bahasanya. Beda lahjah, intonasi aja. Kalau Melayu Pontianak ini kayak enggak juga, Upin Ipin tuh Malaysia, Melayu Malaysia beda nih. Jadi ada yang dititipkan Allah namanya Rahim. Apa yang dititipkan Allah? Rahim. Maka perempuan itu kan ada kalimat tuh, 1 orang ibu bisa menghidupi 10 orang anak. Pernah dengar? Tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengurus 1 orang ibu. Itu fakta, tidak boleh dibantah. Benar. Saya dengan izin Allah ketemu, ada satu dulu udah meninggal beliau. Saya manggilnya tante gitu. Beliau tuh janda ya, meninggal suaminya, lalu bertahun-tahun tuh membesarkan anak. Apa kerjanya? Jual beli susu Milo Malaysia. Ngambil barang-barang di perbatasan, nyuper mobil sendiri dari Pontianak ke Balai Karangan, ngambil barang, habis itu balik ke Pontianak, bawa mobil seorang untuk jualan barang-barang Malaysia. Dulu pernah kalau di sini biasa ada, masih ada sekarang tuh sabun, Milo, sirup-sirup yang, tuh pernah nengok enggak? Ada kan orang-orang jual dari Malaysia Pak, dari Malaysia. Dulu kan gitu biasa kan kalau di Pontianak nih. Nah tante ini nyupir barang ke sana, Balai Karangan, Entikong, Tebeduk, Serian dulu namanya Serian. Ya masuk pakai PLB, fasilitas batas. Ya kan? Nggak, kalau Serikin kan Sambas. Ini yang Entikong. Bisa bayangkan nggak Pontianak, Balai Karangan zaman dulu?
mungkin 20 tahun yang lalu. Jalannya kayak apa? Saja mantap kan jalannya kan? Jangan antum tengok jalan sekarang. Ini tante nih bisa hampir 12 jam nyupir. Saya tanya, apa yang tante kejar? Anak-anak saya sekolah, anak-anak saya kuliah, kata beliau. Saya pengen besarkan anak-anak saya dengan duit yang halal. Oh itu beli naik mata saya. Ngapa beli naik? Ingat mama, ingat Wawa. Wawa tuh, antum tahu mobil sedan? Hah, tuh sedan tuh bisa masuk mesin cuci, gimana ceritanya? Bisa bawa kasur, bawa macam-macam. Untuk apa besarkan kami? Saya yang dibangun. Ayah udah meninggalkan 2002. Jadi Wawa tuh bahasanya ngambil upah gitu, jual. Ya mungkin beliau ngomongnya ketawa-ketawa ya. Nah, kita kok ingat-ingat itu kan sedih juga gitu. Ini saya udah nahan kan. Ibu tuh dikasih Allah energi luar biasa, dan ibu-ibu hebat di seluruh dunia itu dikasih satu saja sifat Allah. Apa? Ar-Rahim. Maka abang-abang yang hari ini abang-abang ditakdirkan Allah ya jadi suami, pastikan kasih ke istri dan anak-anak itu duit halal, karena itu sangat berdampak. Saya pernah lihat waktu itu di video di mana gitu, ada ibu-ibu sambil noreh getah sambil gendong anak. Noreh getah tuh letil naik-naik. Pernah tahu anak-anak sekarang mungkin tidak tahu noreh getah tuh apa? Pohon getah yang mana ya tak tahu. Tahu makan cabai ya, pohon cabai yang mana tak tahu. Makanya saya bikin pondok tani tuh, udah bilang dah kemarin di pondok tani kan ya. Pokoknya ini saya bilang laboratorium tanaman. Kita harus tahu tuh awat-awat mana pohon cabai, mana pohon bawang, pohon singkong, ubi. Kalau tak tahu cabai mulai. Cantik-cantik. Aduh nanti kuku aku gimana? Tancap kan dia sampai pohon cabai itu. Tanam kok di sini. Apa? Banyak nyamuk. Nangis. Jam 3 jam 4. Wah, setahu kayak sampan. Noreh getah. Ayah saya dulu cerita. Ayah dulu bang, kata ayah almarhum itu. Tak ada kawan-kawan mau dekat. Kan nama saya ayah, saya Husni kan. Usni bau getah, jangan dekat Usni. Ngapa pula gitu ya? Saya cerita ngobrol sama ayah almarhum kan. Ngapa pula teman-teman ayah gitu? Iyalah, datuk dulu kata ayah nyuruh. Datuk tuh berarti Tok Aji Godek. Datuk tuh dulu nyuruh kami ini adik-beradik ikut noreh getah. Dulu tuh masih yang ritual. Kalau sudah dapat tuh kan digiling tuh yang pakai putar tuh. Itu kan baunya. Oh, antum cari daerah Ambawang kayaknya masih banyak. Masih enggak daerah-daerah Ambawang tuh? Daerah Ambawang masih kan bisa dijemur di parit-parit kan baunya tuh kan. Masya Allah tuh. Usni bau getah. Jangan dekat-dekat, kata ayah. Gitulah kami dulu kecil, kata ayah. Jadi episode ini semuanya teman-teman mengajarkan kita tadi itu satu tahap, satu babak, satu hal penting. Allah kasih energi hebat untuk seorang wanita bernama Ar-Rahim. Rahim itulah yang membuat dia bisa 9 bulan mengandung. Ibu ya, kalau yang laki-laki besar-besar ini itu hamil anggur namanya. Tahap tuh kan dibawanya sesar, agak keluar udah tuh. Tapi dari taat ingat Jibril gitu. Malah ditenteng budak tuh. Ada gak keluar ibu-ibu tuh 9 bulannya. Inilah ya Arhamar Rahimina irham. Masak gak dia, ngepel gak dia, nyapu gak, kemas gak, nelayan suami gak. Masya Allah, perempuan istri itu luar biasa.
Maka kita doakan semua ibu-ibu di seluruh dunia ya. Semoga Allah muliakan dunia akhirat. Dunia akhirat. Materi-materi kayak gini dia suka ibu-ibu nih. Di screenshotnya nanti di besok tambah-tambah bumbu tupah, makanya pah. Tuh dengar tuh Ustaz tuh bilang tuh, kenapa di screenshot sama dia? Untung bagi dia. Pas materi orang, woi perempuan, dengar gak? Aku tak ada di screenshot sama dia. Yang pas ngegas-ngegas gitu tak ada screenshot tadi ambil. Mati kan Instagram, tak mati. Ngomong apa kan? Kalau kira-kira saya tuh apa transfer ke bunda gitu, ngasih bunda gak? Tuh pak dengar pak, ada yang depan suaminya, depan orang ramai langsung digas suaminya. Nih cepat, kamu kasih aku dong tuh kayak kiai tuh. Matilah nanti lah gitu. Tembak langsung depan orang ramai. Minta-minta gak? Tapi tidak gitu juga, careless. Saya nengok itu tuh saya malu. Saya nunduk dia malu saya. Kadang-kadang istri itu lupa gitu posisi suami. Berharap tuh dengan statement kayak gitu tuh suaminya dengar. Enggak, laki-laki tuh pride-nya keganggu kan? Keganggu gak pride-nya? Makin tak ditransfernya, percaya saya. Makin digas gitu tuh, makin tak ditransfernya. Karena dia merasa yang terganggu apanya? Bukan finansialnya, bukan uangnya. Apa yang terganggu? Pride. Harga diri yang terganggu. Itu depan saya ngomong gitu. Kan saya cerita, istri saya bilang kasih kiprah finansial, kasih kiprah sosial. Saya belajar dari Pak Yai Syukri kasih kiprah sosial, ibu dibikinkan pas, pesantren anak soleh, KB, TK, SD, MI. Terus kiprah finansialnya apa? Ibu dibuatkan konik latansa. Begitu meninggal bapak, ibu tetap bisa survive dengan izin Allah. Itu saya cerita. Saya juga sedang berusaha, saya bilang sudah niru. Ada kiprah finansial, ada kiprah sosial. Bunda Uung ada kiprah sosial, namanya Indonesia Muslim Miskin. Ngurus guru ngaji kampung, gali kubur. Sewaktu saya meninggal, Bunda bisa lanjutkan kebaikan ini. Ya kan, anak cucu keturunan saya juga bisa lanjutkan. Tidak usah ngemis-ngemis sama jalan. Udah saya bilang ke mereka. Belum tentu mereka-mereka ini saya bilang yang akan melanjutkan jalan ini ingat sama kita. Mudah-mudahan lah, tapi tidak mau berharap juga saya. Walaupun mungkin kata orang saya yang dirikan sama-sama to'ya bersama yang religius, tapi udah saya simpan di otak saya. Mereka-mereka yang melanjutkan ini belum tentu ingat. Paling sehari 2 hari lah ikut nyolatkan. Kiai, nangis. Saya paling sehari 2 hari. Habis itu main handphone lagi dia. Saya udah bisa bayangkan kondisi itu nanti. Orang jenazah disolatkan jelas depan mata ya, masih main handphone dia. Tak bisa kesimpan loh bentar handphone tuh. Seandainya aku ada di depan gitu loh. Bayangkan. Terus saya diundang acara 7 hari biasa tuh kan. Adik beradik kandung lagi baca Yasin main handphone. Oh ginilah kelakuan orang-orang kalau aku mati nanti ya. Saya berpikirnya langsung terbalik gitu. Jangan kan, kalau tamu undangan tak baca tuh mungkin oke lah. Ini adik-beradik kandung. Jadi antum jangan GR kalau antum mati semua orang sedih. Sakit jiwa itu. Sakit? Jiwa. Jangan so artis. Jangan pikir semua orang akan menangisimu dengan tangisan tulus. Belum tentu. Yang nangis modus juga banyak. Maka tadi itu siapkan kiprah finansial, kiprah
sosial. Oke, prafinansialnya saya ada siapkan beberapa buku, ada siapkan beberapa bisnis usaha yang sudah saya rintis, dan itu saya kasih. Nah, kan saya cerita gitu tuh, saya kasih marginnya, profitnya, keuntungannya, percayakan dan serahkan sama Bunda. Saya bilang gitu, langsung ngegas kawan. Kamu tuh ya harusnya kamu kasih dong aku tunggu ya. Mati aku. Depan orang ramai. Dah. Makanya kemarin saya ada nengok konten. Perempuan tuh ini ya. Kontennya Mbak Venita agak lama. Pokoknya ketika dia mulai cemberut, tahu penawarnya. Gimana kalau wajahnya udah mulai ketekuk gitu, belipat antara hidung sama mata udah jadi satu tuh. Apa bilangnya? Sudah aku transfer ya. Wah, langsung berbunga-bunga tanpa riba. Langsung apa? Berbunga-bunga tanpa riba. Ketika sudah Transfer. itulah bahagianya dia tuh. Take care, home care, skin care, kalah sama transfer. Kalah jauh. Kalah jauh. Itulah yang bikin dia bahagia tanpa riba. Dah, balik lagi teman-teman. Kalaulah seorang ibu bisa punya energi luar biasa dengan satu asmaul husna yang bernama Rahim atau Rahim, maka bagaimana Allah Rabbul Alamin kepada kita hambanya yang banyak aib, banyak dosa, banyak kekurangan ini, yang perlu kita rayu dari Allah adalah Ya Arhamar Rahimin. Coba dulu lah. Ya Arhamar Rahimin Irham. Coba dulu lah. Ya Ya Arhamar Rahimin Irhamna. Nanya panjang ya. Ya Arhamar Rahimin Irhamna. Kata-kata irhamna itu, sayangilah kami ya Allah. Jangan kau azab kami, jangan kau siksa kami, jangan kau bikin kami tak berduit ya Allah. Jangan kau bikin kami miskin ilmu, miskin akhlak, miskin adab. Jangan kau bikin kami yatim ya Allah. Yatim tidak punya kasih sayang, tidak dapat kasih sayang dari orang sekitar kami, dan tidak dapat juga kasih sayang dari Engkau. Ya Arhamar Rahimin Irhamna. Ya Allah, bikin hidup saya berkualitas ya Allah, tanpa dusta, tanpa pura-pura. Berkualitas tanpa dusta, tanpa pura-pura. Bahagia tanpa dusta, bahagia tanpa riba, bahagia tanpa pura-pura. Kemarin saya baru dapat kata-katanya. Jadi bahagia tanpa dusta, bahagia tanpa pura-pura, bahagia tanpa riba. Pertama kan saya langsung tembak tuh bahagia tanpa riba. Ekstrim benar rasanya kan. Orang langsung kayak kena tusuk gitu. Udahlah, diperhalus lah. Karena orang baru gak kenal, baru gak ketemu. Bahagia tanpa dusta, bahagia tanpa pura-pura. Instastory.
Hai guys, kita lagi di sini nih. Bahagia banget. Rumah tanggaku berantakan. Padahal barusan instastory-nya bahagia banget. Terus nangis. Suami aku udah sekian hari nggak pulang. Bes, mana bahagiamu tuh? Jawab, betul nggak yang tadi saya sampaikan tuh? Hari ini berpura-pura nggak orang tuh? Bang, masya Allah, pengusaha sukses nih, tidak salah. Belakang kita ngomong apa dia? Hah? Dia tuh melihara babi gitu ya. Tidak kaya gitu. Nggak gitu tuyul lah. Sekarang ngomongan orangnya melihara apa tuh? Babi. Mulut orang hari ini, ya Allah. Betul nggak? Tak ada rem. Cantik, keren. Kita tuh nengoknya, surah banget lah. Begitu sendirian, nge-vape, mabuk, kok beda Instagram. Makanya kan saya bilang sama anak waktu di Darna aja kemarin, dari mana turunnya cinta? Coba. Dari mana turunnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa wajahnya beda. Waktu jumpa wajahnya beda. Waktu nengok di Instagram, inna ataina kal kautsar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah lagi? Ukti banget nih, cita-cita banget ini, istri soleha banget. Begitu ketemu yang asli, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu asli. Fakta atau mitos hari ini? Makanya Mbak Yura bikin lagu Dunia Tipu-tipu. Saya bikin statement yang terinspirasi juga dari beliau. Akhirnya saya ganti kalimatnya, tidak tipu-tipu, tapi dunia lucu-lucu. Dunia apa? Lucu-lucu. Itu tengok, yang harusnya hamil ibu-ibu, nih bapak-bapak yang hamil. Apa tuh boy? Tas kata dia. Kalian kan six pack start, kok aneh ini kata dia. Family pack kata dia. Oh, family pack. Ini trampolin kata dia. Jadi kalau anak mau mantul-mantul di sini nyaman kata dia. Ngerti mantul? Itu bahasa Pontianak zaman dulu. Mantul tuh melantung-lantung. Di dunia lucu-lucu ini banyak sekali hal-hal yang harusnya membuat kita tertawa dan mentertawakannya, supaya tidak pusing, supaya tidak letih, supaya antum tidak capek jalan di dunia ini. Saran saya, perbanyak doa ini yang pagi ini saya ijazahkan ke antum, supaya bisa bahagia tanpa dusta, bahagia tanpa pura-pura, bahagia tanpa riba, ya kan? Bahagia tanpa prasangka. Penting. Sakit loh hidup pakai prasangka nih. Jangan-jangan dia tuh begini, jangan-jangan dia tuh begini, jangan-jangan dia tuh masuk paret. Asli masuk di dunia lucu-lucu ini. Perbanyaklah doa. Tadi saya bilang, ya arhamar rahimina irham. Coba diulang. Ya arhamar rahimina Irhamna, nanya panjang. Doa kita untuk istri kita, doa kita untuk suami kita, doa kita untuk pasangan kita,
doa kita untuk orang-orang di sekeliling kita, doa kita untuk anak istri keturunan kita, doa kita untuk anak cucu keturunan sampai hari kiamat. Ya Arhamar Rahimina irhamna. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Abang kakak semuanya, jazakumullah khair, jazakumullahu ahsanal jaza. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita ini a'jaztukum, saya ijazahkan ke antum semuanya. Ya Arhamar Rahimina irhamna. Pendek, singkat tapi powerful insyaallah. Berkah selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya untuk saya, Bunda Uum, anak-anak saya 4F, Wawa, ya, Mama, Ibu di Lampung, dan semua adik-adik dan keluarga besar di kapal jalan tolong didoakan. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak Abu Kakak semua. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau dikasih ijazah jawabnya apa? Qabil. Kami terima. Jadi biar bersambung sampai ke Rasulullah, bersalam ke jazakumullah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru.